Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Al-Husain alaihissalam? Al-Husain adalah putra kedua dari pasangan mulia Imam Ali ibn Abi Thalib alaihissalam dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Al-Husain alaihissalam adalah salah satu cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga merupakan adik dari Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Imam Husain alaihi salam yang tertulis di dalam berbagai kitab. Di antaranya yakni di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina." Husain dariku dan aku dari Husain. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai siapapun yang mencintai Imam Husain alaihi salam. Juga disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah." Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur ritsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Dan Al-Husain alaihissalam adalah salah satu ahlul bait yang dimaksud dari ayat tersebut, yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa. Di dalam Sahih Tirmidzi, hadis ke 3874, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Kitab Allah wa israti ahli baiti." Wahai manusia, sungguh kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang mana jika kalian memegang teguh sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah dan keturunanku ahlul baitku. Dan Al-Husain alaihissalam adalah salah satu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dipegang teguh agar kita semua tidak tersesat di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu, mengapa sih bulan Muharram menjadi bulan duka? Ya, bulan Muharram merupakan bulan duka karena Imam Husain alaihissalam terbunuh di bulan Muharram. Tidak hanya dibunuh, Imam Husain, para sahabat juga keluarganya dibantai dengan keji. Yang seharusnya cucu Rasul itu ditaati, dicintai, namun justru diperlakukan seperti itu. Oleh karenanya, bulan Muharram menjadi bulan duka. Lalu, apakah ada ajaran untuk memperingati Imam Husain alaihissalam? Tentunya, jutaan kaum muslimin memperingatinya dari berbagai belahan dunia. Tentu saja ada ajarannya. Bahkan orang pertama yang bersedih dan menangis kepada Al-Husain adalah kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal peristiwa itu belum terjadi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali menangisi Imam Husain alaihissalam, namun beliau berkali-kali menangisi Imam Husain alaihissalam di berbagai kesempatan dan juga di hadapan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid karya Al-Haythami menyebutkan, diriwayatkan dari Ummu Salamah yang berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumahku. Lalu beliau berkata, "Jangan ada seorang pun yang menemuiku." Aku pun menunggu. Kemudian Husain alaihissalam masuk dan aku mendengar tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu aku melihat Al-Husain alaihi salam sedang berada di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kening Al-Husain alaihi salam sambil menangis. Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui ketika Al-Husain masuk." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril barusan bersama kita di rumah ini dan berkata, 'Apakah engkau mencintainya?' yakni Al-Husain alaihi salam." Aku menjawab, "Ya, aku mencintainya di dunia ini." Jibril kemudian berkata, "Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya di tempat bernama Karbala." Lalu Jibril mengambil tanahnya dan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya. Sehingga bisa kita ambil poin penting di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang pertama yang bersedih dan menangis atas syahidnya Imam Husain alaihi salam jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Lalu Rasul kan juga menangisi Sayyidina Hamzah ketika beliau syahid. Ya, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi Sayyidina Hamzah. Justru ini membuktikan bahwa menangis terhadap seseorang yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Husain alaihi salam yang syahid dalam berjuang di jalan Allah. Lalu apakah para ulama mengenang peristiwa Al-Husain alaihi salam? Tentunya para ulama mengenang bahkan mengabadikan kisah Al-Husain sebagaimana yang tertera dalam tulisan kitab-kitab kaum muslimin. Para imam Ahlul Bait juga selalu mengenang Imam Husain alaihi salam. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam bahkan selalu mengenang dan menangisi Imam Husain alaihi salam. Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq alaihi wassalam juga sama demikian. Ketika masuk bulan Muharram, mereka teringat pembantaian yang amat keji terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i syair ke-15 menulis bait syair khusus untuk Imam Husain alaihi salam dalam rangka mengabadikan perjuangan Imam Husain alaihi salam. Bunyi syair dari beliau adalah sebagai berikut. "Wahai siapa yang akan menyampaikan pesanku kepada Al-Husain yang dibantai meski tak berdosa. Bajunya seakan dicelup basah dengan warna merah. Kini harta pedang pun meratap dan tombak menjerit dan kuda meringkik, kini meratap. Bumi bergempa karena keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bahkan tokoh nasional juga berbicara tentang Imam Husain alaihi salam. Bung Karno, beliau mengatakan bahwa Imam Husain alaihi salam adalah panji yang berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya. Mahatma Gandhi, tokoh revolusioner India, mengatakan, "Aku belajar dari Imam Husain alaihi salam bagaimana menjadi pemenang." Habib Ali Al-Jufri juga pernah mengenang Imam Husain alaihi salam. Beliau membacakan kisah tragis yang menimpa Imam Husain alaihi salam hingga beliau menangis. فلما سمعت السيدة سكينة صهيل ذلكم الحصان خرجت فرحة على عادتها لتطمئن أباها فنظرت فإذا الفرس وليس عليه فارسه فالتفتت فإذا بالإمام رأسه في جهة وجسده في أخرى فصاحت: وحسيناه 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 وأبتاه وأبتاه فأبتاه فضجت نساء آل البيت من الخيام: وحسيناه وعماه وأخواه وسيداه. وجاءت السيدة زينب تبكي وترد السيدة سكينة إلى خيمتها. Lalu, mengapa hanya Imam Husain alaihi salam yang dikenang? Kata siapa hanya Imam Husain alaihi salam? Para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang hari terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam,
dan juga Imam Hasan bin Ali alaihissalam. Tetapi peristiwa Imam Husain alaihissalam bukan hanya pembunuhan, namun pembantaian terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah peringatan Imam Husain alaihissalam dijadikan agenda rutin tahunan? Iya, tentu saja. Sebagaimana kita memperingati haul ulama, kiai dan juga habaib yang dijadikan agenda rutinan tahunan, maka sudah selayaknya keturunan Imam Husain alaihissalam membuat haul kepada kakek para habaib di seluruh dunia ini, yaitu Imam Husain alaihissalam yang telah berkorban bersama keluarga dan para sahabatnya demi tegaknya agama Islam. Para pejuang tokoh kemerdekaan Indonesia setiap tahun dikenang agar bangsa ini tidak melupakan jasa dan perjuangan mereka. Imam Husain alaihissalam adalah pejuang agama Islam. Apakah kita tidak akan menangnya? Jikalau memang peringatan haul kepada para habaib, alawiyin dan para aulia diperbolehkan, lantas mengapa peringatan terhadap Imam Husain yang merupakan kakek kita para alawiyin, yang tanpa beliau kita tidak ada di dunia ini, yang mana Al-Husain alaihissalam merupakan wali di atas wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu pemuda ahli surga. Mengapa kalian mengadakan haul Habib Fulan dan Fulan setiap tahunnya, tetapi tidak kepada Sayyidul Awliya, kakek para habaib, yakni Al-Husain alaihissalam? Perjuangan Imam Husain alaihissalam akan selalu dikenang sebagai pelajaran berharga untuk umat manusia. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.